Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qaulun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang ayat kauniyah atau tanda-tanda bagi orang yang berakal ya. Nah, sahabat-sahabatku, Allah berfirman di surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang tidak ada lagi keraguan terhadapnya dan menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 2 ya. Sahabat Qaulun Salim dimanapun kalian berada, jadi Al-Quran adalah pedoman hidup umat Muhammad. Bisa dikatakan bahwa pedoman ini adalah bersifat kauliyah karena Al-Quran merupakan perkataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ayat kauliyah, Al-Quran manusia juga dibekali dengan apa yang disebut ayat kauniyah. Apakah yang disebut ayat kauniyah tersebut? Ayat kauniyah adalah apa saja yang terhampar di bumi Allah ini ya, tempat manusia menjalani kehidupannya. Ayat kauniyah ini sangat luas cakupannya. Misalnya ayat di atas menuntun manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam yang berjalan terus-menerus. Bahkan ayat kauniyahnya juga dapat ditemukan dalam diri manusia itu sendiri dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan ya surah Ad-Dariyat ayat 21. Al-Quran menyebut orang bisa merenungkan, memahami dan mengerti tentang ayat ini, sehingga orang-orang berakal, itu akal adalah perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan kata lain, jika seorang dapat menggunakan akalnya untuk melakukannya perenungan dan pemahaman tentang ayat-ayat Allah ya, tentang ayat-ayat Allah yang terhampar luas di bumi ini. Dengan sebenar-benarnya perenungan dan pemahaman sehingga pantas disebut sebagai orang yang berakal, maka ia telah menjadi manusia seutuhnya ya. Artinya penilaian bahwa manusia berbeda lebih baik daripada makhluk yang lain memang benar. Tidak seperti orang-orang disebut Allah dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Itu surah Al-A'raf ayat 179 ya. Nah, di sini sahabat-sahabatku semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa di surah Al-Imran ini ya, penciptaan langit dan bumi itu silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal ya, yang yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Jadi pergantian siang dan malam itu
semuanya harus menjadi zikrullah, mengingat Allah ya, dengan ketika kita berbaring atau berdiri ya, duduk, terus ingat kepada Allah. Dan kita berdoa, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka ya. Jadi itu. Jadi kita lagi duduk seperti ini, kita harus mengingat Allah. Lagi tidur juga sama mengingat Allah, lagi berdiri juga sama mengingat Allah. Karena insya Allah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga akan ingat kepada kita ya, sahabat-sahabatku semuanya. Nah itu ya, mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu zikrullah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.